Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempatnya yang mulia ini. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kajian ini dengan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas hari Jumat kemarin, yaitu bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba? Qal alladhina yasluhuna idza fasada an-nas, wa fi riwayatin alladhina yuslihuna ma afsada an-nas minas sunnah. Islam dimulai dalam Assalamualaikum. Sehat Pak ya? Islam dimulai dalam keadaan terasing dan akan kembali nanti di hari kiamat akan dalam keadaan terasing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Dikatakan, siapa wahai Rasulullah orang-orang yang terasing itu yang disebut sebagai al-ghuraba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, wa fi riwayatin alladzina yuslihuna ma afsada an-nas minas sunnah. Mereka adalah orang-orang yang tetap konsisten baik ketika manusia-manusia lainnya itu rusak, dan mereka yang memperbaiki apa yang manusia itu rusak dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fakta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita ke jalan sekarang, entah di Karangploso atau Malang Kota atau desa-desa di Batu, antum akan melihat fenomena yang subhanallah, ya. Yang subhanallah, itu kalau ibu hamil dekat sonnya itu bisa keguguran itu. Kalau yang tinggal di situ nggak tahu, mungkin bisa gendang telinganya pecah, tapi wallahu taala alam mungkin sudah kebal. Ya, yaitu masya Allah fenomena yang menyayat hati ya. Udah lumping mangan beling, ya. Kemudian bantengan, dilanjut minum minuman keras, mendem, ditutup sama tawuran, wal'iyadzubillah. Akan tetapi kita di sini ya belajar menuntut ilmu syar'i, ya, mudzakarah, ya, murajaah, materi-materi yang insyaallah bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, masih belum saya kirim ini PDF yang PPT yang 10 halaman ini, tapi insya Allah akan saya kirim setelah kajian saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kajian ini yang kedua, intermezzo yang kedua berarti ya, dengan perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, فقد كان الدين عزيزا بعد الخلفاء الراشدين وفي دولة بني أمية كانت السنة عالية وظاهرة وأهل البدع مقهورين مقموعين أذلاء بفضل الله جل وعلا. فقد كانت دولة بني أمية لا يسمح خلفاء دولة بني أمية لأهل الأهواء والبدع بالظهور، فكانوا يتخفون وقد تتبعوهم وقد شردوا بهم كل مشرد، فبكي الإسلام عزيزا منيعا حتى زالت دولة بني أمية التي الآن يتكالب عليها الروافض ويطعنون فيها غاية الطعن، ويؤيدهم الإخوان المجرمون في الطعن في دولة بني أمية. Yang artinya Islam itu dalam keadaan mulia, kuat, tinggi, ya, ketika di dua zaman. Zaman pertama adalah Khulafa Ar-Rasyidin, Khilafah Ar-Rasyidah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali.
Wa fi daulati Bani Umayyah, dan juga masuk di zaman Daulah Bani Umayyah. Islam sunnah itu sedang kuatnya. Wa fi daulati Bani Umayyah kanatis sunnah aliyah, sunnah itu tinggi derajatnya. Wa zahiran, nampak muncul di permukaan banyak orang-orang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Al-Quran dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa al-hadis. Ya. Ahlul bid'ah di zaman Daulah Bani Umayyah ketakutan, mereka bersembunyi, dan Bani Umayyah tidak membiarkan mereka kecuali ditangkap, dipanggal, atau dipancung. Bahkan ahlul bid'ah di zaman Bani Umayyah itu mereka diburu, diwanted. Waqad syarradu kulla musyarrad, dan mereka dicari di segala penjuru negeri. Fabaqiyal Islam azizan mani'an. Islam di dua zaman ini, Khilafah ar-Rashidah dan Bani Umayyah, aziz mani', kuat, mulia. Hatta zala Daulah Bani Umayyah, sampai Daulah Bani Umayyah berpindah kepemimpinannya setelah perang Azzab di sungai Azzab dekat dengan Irak, berpindah kepada Daulah Bani Abbas, Daulah Al-Abbasiyah, hatta zala Daulah Bani Umayyah allati al-an yatakalab 'alaiha ar-Rafid, yang di zaman Daulah Bani Abbas ini, setelah sepeninggal Daulah Bani Umayyah, banyak bermunculan orang-orang Rawafid yang membenci kepada Bani Umayyah. Dan hal ini didukung oleh dai yang disebut sebagai al-ikhwan al-mujrimun dalam mencela Bani Umayyah. Pertanyaannya, man hum Bani Umayyah ahibbati fillah? Siapa itu Bani Umayyah? Bani Umayyah hum Uthman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Bertemu nasabnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Abdu Manaf. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu dari kedua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Thalith al-Khulafa ar-Rashidin, khalifah ketiga dari Khalifah ar-Rashidin. Kemudian yang kedua, Banu Umayyah, Abu Sufyan, mertua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sakhr ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf, mertua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari istrinya yang bernama Ummu Habibah. Banu Umayyah yang lain adalah Yazid ibn Abi Sufyan. Man hadha Yazid ibn Abi Sufyan? Yazid Ibn Abi Sufyan adalah panglima perang kaum muslimin di perang Yarmouk, ketika kaum muslimin berhadapan dengan imperium besar di zaman itu, Bizantium Romawi Timur, yang menguasai negeri Syam. Salah satu panglima perang Yarmouk adalah Bani Umayyah, Yazid ibn Abi Sufyan, dan termasuk ayahnya sendiri Abu Sufyan, bahkan Hindun bintu Utbah yang sudah masuk Islam, yang dulu membayar Wahsy untuk menembak Hamzah pada perang Uhud, pun ikut di perang Al-Yarmouk. Beliau, Hindun bintu Utbah ini, melempari para lelaki di perang Yarmouk ketika mereka terpukul mundur ke perbatasan perkemahan perempuan, supaya mendorong mereka untuk kembali ke medan pertempuran. Kemudian Banu Umayyah yang lainnya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, katibu wahyi Rabbil Alamin, penulis Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa awwalu jaishin man ghazal bahra maghfurun lahu, pasukan pertama yang berperang di lautan, yang membentuk armada laut pertempuran besar untuk melawan Bizantium Romawi demi menaklukkan Konstantinopel, ketika itu diampuni dosanya. Kemudian ahibati fillah, Banu Umayyah juga adalah Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, panglima perang kaum muslimin ketika mengepung
Konstantinopel meskipun belum berhasil. Dan Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan ini membawahi para sahabat-sahabat senior seperti Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pertama kali ke kota Madinah, ia menginap di rumahnya. Abu Ayyub Al-Ansari. Naam, Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan ini memimpin para sahabat untuk menaklukkan Konstantinopel. Kemudian setelahnya Bani Umayyah yang lainnya, Marwan ibnul Hakam, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Malik ibn Marwan, kemudian Umar ibn Abdul Aziz yang nasabnya dari ibunda Umar ibn Abdul Aziz sampai kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Utsman ibn Affan, dan beliau termasuk Bani Umayyah ini, memimpin Al-Khilafah Ar-Rashidah, ketika itu beliau banyak sekali menaklukkan negeri-negeri. Dan bisa antum melihat di sini petanya. Naam. Baik. Mulai dari timur dan utara sana. Utsman ibn Affan di zaman kepemimpinannya menunjuk seorang panglima perang yang luar biasa bernama Habib ibn Maslamah. Habib ibn Maslamah untuk menaklukkan Armenia dan Khurasan, negeri-negeri Majusi yang berada di timur-timur sana, yang warna hijau itu. Yang sekarang ini menjadi negara-negara pecahan Uni Soviet, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kalimantan, ya tidak termasuk. Naam, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan masih banyak negeri-negeri yang lainnya, termasuk ahibati fillah Afghanistan. Ya. Kemudian negara itu sampai detik ini masih muslimun. Masih muslimun. Hanya mungkin wallahu taala alam bisawab, keadaan mereka sekarang mulai bergeser, wabil khusus di Azerbaijan itu, ke akidah Syiah Ismailiyah. Maka akidah ini akidah yang kafirah. Kemudian antum bisa lihat yang tengah situ Siprus atau Kuprus. Jadi ahibati fillah, antum bisa lihat kursor saya ini. Kursor ini, lihat ada ini ya. Ah, ini adalah laut. Adalah laut Mediterania. Di situ ada kota Siprus atau Kuprus. Di semenanjung itu ahibati fillah, atasnya sudah negara-negara Romawi. Utsman ibn Affan ketika menunjuk Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai gubernur Syam, secara total beliau, karena negeri Syam itu berbatasan dengan perbatasan negara-negara Romawi dan bersebelahan juga dengan sungai Mediterania, dengan laut Mediterania, ia membuat armada laut pertama dalam Islam. Kemudian selanjutnya adalah Afrika Utara. Ya. Sudan, Libya, Tripoli, kemudian Jazair, Tunis, Maroko, Mauritania, Afrika yang bagian atas. Adapun yang Afrika bagian bawah itu sudah kulit hitam. Itu semua ahibati fillah usaha-usaha untuk menaklukkan kota-kota itu, negeri-negeri yang dikuasai oleh suku barbar itu, terjadi di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallahu tabaraka wa taala, kullul ahadits, semua hadis fi dhammi Bani Umayyah, yang menjelaskan celaan kepada Bani Umayyah, termasuk Utsman ibn Affan, Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah, fahiya maudhu'ah. Maka hadis itu adalah sebuah kedustaan yang dibuat. Asalnya hadis itu tidak ada, kemudian dibuat menjadi ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Eh, kemudian karakteristik kehidupan kemarin ini kita sudah bahas ya. Kalau tidak salah ini sudah ada ya. Nah, malamih ini sudah kita langsung bahas bidayatul fitnah. Bidayatul fitnah. Dimulainya fitnah dan kegoncangan yang terjadi di zaman Utsman ibn Affan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas materi ini, izinkan saya di sini untuk menyampaikan dua perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan min manhaj ahli sunnati wal jamaah al-imsak fima syajara baina sahabati ridwanullahi alaihim jami'an. Dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah menahan diri dan lisan dari apa yang terjadi perselisihan antara para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi yang kita tutup kajian kita kemarin dengan perkataan beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Dzalika li anna ar-rasul 'indana haqqun wal Qur'ana 'indana haqqun wa innama adda ilaina hadzal kitab was sunnah أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. Panjang sekali perkataannya ini. Kita jelaskan, jika engkau mendapati seseorang mencela, meremehkan satu saja dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Utsman, Muawiyah, Amr ibn al-As, atau sahabat-sahabat lain yang biasa dibuat riwayat-riwayat dusta atas mereka, maka ketahuilah dia yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah zindik. Ma makna zindik? Zindik maknahu munafik. Ini bahasa Persia, jamaah sekalian. Kemudian diserapkan ke dalam bahasa Arab yang artinya menyembunyikan sesuatu dan menampakkan yang sebaliknya. Orang-orang zindik itu biasa digunakan untuk mustalahat bagi mereka yang menyembunyikan agama Majusi dan masih menampakkan keislaman. Naam. Fa'lam annahu zindik. Dzalika li anna ar-rasul 'indana haqqun. Hal tersebut karena Rasul menurut kami Ahlussunnah wal Jamaah adalah hak, benar. Wal Qur'an 'indana haqq. Dan Al-Quran menurut kami Ahlussunnah adalah sebuah kebenaran, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Wa inna ma adda ilaina hadzal kitab was sunnah, dan yang menyampaikan kepada kita semua Al-Quran dan sunnah adalah siapa? Mereka ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahibbati fillah, orang-orang Majusi, Yahudi dan Nasrani, ketika mereka bersatu semuanya untuk mencela para sahabat melalui akidah Syiah yang mereka buat, tujuannya untuk apa? Ketika mereka berhasil mencederai biografi para sahabat, mereka dari situ memburamkan apa yang para sahabat bawa, mendustakan apa yang para sahabat bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika para sahabat biografinya terhancurkan, ternodai, ya, apa yang mereka bawa, Al-Quran dan Sunnah pun juga ikut ternodai. Wa innama hum yuriduna an yajrahu syuhudana. Tujuannya untuk apa? Liyubtilul kitab was sunnah, untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Fal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Maka mencela mereka itu lebih utama, yaitu orang-orang Syiah. Mereka adalah orang-orang yang zindik. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pelaku dari konspirasi yang terjadi di zaman Utsman ibn Affan ini mengerucut kepada 3 orang. Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Wadda katsir, wadda yawaddu, menginginkan, katsir, banyak,
dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, supaya mengembalikan kalian kepada agama kalian, yaitu jahiliyah. Lau yarudunakum min ba'di imanikum, setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kufara, menjadi orang kafir. Hasadan, karena kehasudan, keiri dengkian mereka, min indi anfusim, dari diri mereka sendiri. Dendam ini ahibati fillah terjadi disebabkan apa? Disebabkan kaum muslimin menghancurkan dua imperium besar raksasa ketika itu. Di timur, kerajaan As-Sasaniyah, Al-Mamlaka As-Sasaniyah, Sasanid Imperium, kerajaan Majusi. Kemudian di utara Arab, di atasnya Bizantium, timur Romawi. Ketika mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin di perang Qadisiyah, mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin pada Fathu Madain, Nahawand, mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin di perang Al-Yarmouk, mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin di Fathu Dimashq dan kota-kota di negeri Syam lainnya. Mereka merusak akidah kaum muslimin dari dalam dengan pura-pura masuk Islam dan menyembunyikan kekafiran, memasukkan akidah-akidah yang menyesatkan kepada mereka yang mungkin memiliki kehasudan, yang mungkin mereka yang masih muda, yang biasa semangatnya itu disulut dengan syubhat-syubhat yang terjadi melalui media-media yang beredar ketika itu, melalui hoax yang beredar dari suku-suku yang ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Motifnya tadi itu ya, dendam kesumat atas keruntuhan imperium, dua imperium besar, Romawi dan Persia. Metodenya adalah apa? Mengeksploitasi kelonggaran dan kebebasan sipil di era Utsman, menanamkan benih perpecahan melalui apa? Akidah. Melalui akidah. Mencela para sahabat. Menuduh Utsman ibn Affan melakukan kolusi bersama Bani Umayyah. Menuduh Utsman ibn Affan korupsi, menuduh Utsman ibn Affan melakukan nepotisme. Yang dengannya mereka menuduh Utsman ibn Affan dan para sahabat di kota Madinah itu mendirikan istana megah. Menuduh Utsman ibn Affan memperkaya diri sendiri. Ya. Tapi perlu kita ketahui, ahibati fillah, ingat manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi apa? Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min madhab ahli sunnati wal jamaah al-imsak amma syajara baina sahabah. Dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah, pendapat ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Al-imsak, menahan diri dari segala apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi antara para sahabat. Mengapa demikian? فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ فَضَائِلُهُمْ وَوَجَبَتْ مُوَالَاتُهُمْ وَمَحَبَّتُهُمْ. Hal tersebut karena keutamaan para sahabat itu bisa dibuktikan melalui sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian wawajabat muwalatuhum wa muhabbatuhum, dan wajib bagi seorang muslim mukmin yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah mencintai, loyal kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighairi al-haqqi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Jika kita terjemahkan akan mengambil waktu yang sangat banyak.
Kita terjemahkan paragraf terakhirnya saja. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dan mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk apa? Wa hubbuhum din, agama, wa iman, keimanan, wa ihsan, dan bentuk keihsanan. Wa bughdhuhum, sedangkan membenci mereka adalah kufrun, sebuah kekafiran. Wa nifaqun, kemunafikan, wa tughyan, dan sebuah kesesatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas peran dari Abdullah ibn Saba al-Yahudi yang biasa disebut sebagai Ibnu Sauda. Beliau melakukan 3 tahapan. Yang pertama, 3 tahapan untuk memecah belah umat. Dan ini ahibbati fillah, ideologi ini terwariskan terus menerus secara turun temurun sampai detik ini pun masih ada. Yang pertama adalah ia berkeliling menuju negara-negara yang merupakan bekas negara Romawi dan Majusi, negara Nasrani dan Majusi. Jika kita telaah di atas, ada negara Khurasan, Armenia, kemudian kota Kufa dan Basrah yang ditaklukkan di zaman Umar ibn Khattab dan para sahabat yang lainnya, termasuk Utsman ibn Affan. Kemudian beliau juga menuju ke negeri Syam. Akan tetapi ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan beliau secara sigap mengetahui dakwahnya, ajakannya si Abdullah ibn Saba al-Yahudi ini, dilepaskanlah Abdullah ibn Saba al-Yahudi, sehingga Abdullah ibn Saba al-Yahudi ketika tidak selesai di negeri Syam, ia pindah ke Mesir. Sisa kepemimpinan Bizantium Romawi di semenanjung Jazirah Arab itu berakhir di Mesir, yang ditaklukkan oleh Amr ibn al-As. Yang kedua, setelah ia melakukan rekrutmen kepada para pemuda-pemuda yang hatinya mudah tersulut semangat, ya, beliau membangun narasi palsu. Ini tertulis ini narasi palsu, menuduh Utsman melakukan nepotisme, pemborosan harta Baitul Mal, dan tidak kompeten karena faktor usia. Sudah tua. Ya. Kemudian mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, dituduh demikian. Dan bukan hanya itu, jamaah sekalian, ketika Abdullah ibn Saba al-Yahudi berhasil merekrut para pemuda, ia memasukkan akidah sesat kepada hati-hati mereka. Misalkan mencela para sahabat, kemudian meyakini bahwasanya yang layak menjadi khalifah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali ibn Abi Thalib. Ya, ini termasuk di sini ya, klaim wasiat kepemimpinan untuk Ali ibn Abi Thalib. Bukan hanya itu, mengatakan bahwasanya Ali ibn Abi Thalib maksum, mengatakan bahwa Jibril alaihi salam salah mewahyukan Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad, seharusnya kepada Ali ibn Abi Thalib. Mengatakan bahwa Ali ibn Abi Thalib itu punya majelis khusus bersama Fatimah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah di situ membacakan Al-Quran yang ditulis oleh Fatimah, sehingga disebut di kemudian hari menjadi mushaf Fatimah yang 3 kali lebih tebal daripada mushaf kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akidah ini melalui fase modifikasi juga. Ayatullah Khomeini, ini boleh apa ya Anda sebutkan ini? Udah mati juga kan? Ayatullah Khomeini mengatakan di dalam kitabnya, ya. Dan kitab ini pun kami pelajari juga untuk membantah mereka. Inna min darurati madhabina
anna li a'immatina maqamun la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Artinya apa? Sesungguhnya dari prinsip akidah kami, akidah Syiah, adalah imam-imam kita Syiah yang 12 dan keturunannya, ya, sebuah kedudukan, maqam, sebuah kedudukan, manzilah maqam, la yablughuhum malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, tidak dicapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dicapai oleh para rasul. Artinya imam-imam mereka termasuk Ali dan keturunannya yang berjumlah 12, dan imam-imam mereka sampai detik ini kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat dan rasul-rasul. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan mendapati Abdullah ibn Saba al-Yahudi menyebarkan hoaks terhadap Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, ia dipenjara. Kemudian dibebaskan dan dia kabur ke negeri Mesir. Kabar tersebut mulai tersebar dari kabilah ke kabilah yang lainnya, dari suku ke suku yang lainnya. Di negeri Persia ada 2 kota yang menjadi cikal bakal fitnah, Al-Kufa wal Basra. Sedangkan di Mesir ada kota juga yang menjadi cikal bakal fitnah seperti Al-Fustat. Mereka ahibbati fillah menyebarkan hoaks, syubhat-syubhat terhadap Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Apa langkah-langkah Utsman ibn Affan supaya memadamkan api fitnah ini? Yang pertama adalah investigasi proaktif. Seluruh para sahabat dikirim ke penjuru-penjuru negeri untuk memastikan apakah benar fitnah ini ada. Tuduhan-tuduhan terhadap Utsman ibn Affan ini ada, dan apakah benar gubernur-gubernurnya juga terlibat dalam fitnah ini. Ya. Tapi ternyata gubernur tersebut tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan yang terjadi, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada nepotisme. Kalaupun iya memang betul ada nepotisme seperti Marwan ibnul Hakam, kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan yang menjabat sebagai gubernur negeri Syam, ya memang mereka yang ditunjuk oleh Utsman ibn Affan karena mereka memang sudah memiliki kapasitas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Banu Umayyah memang dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman itu memang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjabat sebagai pegawai-pegawainya, umalnya. Jadi tidak salah jika ketika Abu Bakar menjabat masih meminta bantuan kepada Bani Umayyah. Umar ketika menjabat masih meminta bantuan kepada Bani Umayyah. Bahkan Yazid bin Abi Sufyan menjadi panglima perang Yarmuk ketika zaman Umar ibn Khattab. Apalagi di zaman Utsman ibn Affan. Kemudian yang kedua adalah membuka forum pengaduan terbuka saat musim haji. Jadi seluruh gubernur dari pelosok-pelosok wilayah negeri ketika itu dipanggil semua ke kota Madinah. Utsman ibn Affan maju melakukan muhasabah di halayak umum. Siapa yang merasa dizalimi oleh gubernur fulan, silakan maju dan mengambil haknya dari saya langsung. Siapa yang merasa dizalimi oleh gubernur Mesir atau gubernur negeri Syam atau gubernur Kufa dan Basra, silakan maju dan mengambil haknya dari Utsman secara langsung. Tapi tidak ada yang maju. Mereka melakukan syubhat-syubhat ini, hoaks ini disebarkan underground, tak terlihat. Ketika Utsman ibn Affan melakukan transparansi publik, muhasabah di halayak umum, tidak ada yang berani maju. Kemudian yang ketiga, konsultasi dan kehati-hati. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Utsman ibn Affan tentunya dia tidak memimpin sendirian. Beliau ditemani oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn
Awam, Ali ibn Abi Thalib, Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan para sahabat-sahabat senior yang lainnya. Para sahabat ini merekomendasikan kepada Utsman ibn Affan untuk berlaku tegas. Dibunuh saja kepala atau yang menjadi sumbu syubhat-syubhat ini terjadi. Konspirasi-konspirasi ini terjadi. Tapi Utsman ibn Affan itu hatinya lembut. Beliau tidak mau mati dalam keadaan ada hak darah seorang muslim di tangannya. Bahkan ahibati fillah, Muawiyah ibn Abi Sufyan yang satu kabilah dengan ia merekomendasikan, menyarankan kepada Utsman ibn Affan untuk memindahkan khilafah, memindahkan ibu kota menuju ke negeri Syam. Karena negeri Syam itu lebih aman dan lebih loyal kepada Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Akan tetapi Utsman ibn Affan menolak karena masih ingin tinggal di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mati di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nomor 4. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kelihatan nggak? Waduh, kok ini? Kenapa tadi? Ini ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu ketika Utsman ibn Affan melakukan muhasabah di halayak umum itu, para gubernur kembali ke kotanya masing-masing. Kemudian mereka yang dikumpulkan oleh Utsman ibn Affan untuk melakukan muhasabah di halayak umum pun kembali ke kotanya masing-masing. Akan tetapi mereka berjanji di tengah jalan untuk datang tahun depan dengan kedok. Apa? Mau melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal. Ya. 10.000 lebih pemberontakan dari Mesir datang di tahun depan, Kufah dan Basrah memasuki Madinah dengan menyamar sebagai rombongan haji. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengepung rumah Utsman ibn Affan. Ali bin Abi Thalib mengirimkan kedua putranya Al-Hasan wal Husain. Zubair ibn Awam mengirimkan putranya Abdullah ibn Zubair. Talha ibn Ubaidillah mengirimkan putranya Sajjad ibn Talha ibn Ubaidillah. Ketika Al-Hasan atau Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib terluka ketika melindungi Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, hatinya Utsman ibn Affan ini lembut. Dia nggak mau cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, sehingga Hasan, Husain, Sajjad dan Abdullah itu diperintahkan oleh Utsman ibn Affan untuk pulang. Utsman ibn Affan terus terkepung di rumah itu, ya, bersama istrinya Nailah bintul Farafisah. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Utsman ibn Affan naik ke atap rumahnya. Utsman ibn Affan mengatakan, saya yang membeli sumur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang membeli sumur untuk pengairan Masjid Nabawi. Saya yang membekali kaum muslimin untuk perang-perang Tabuk di Jaisyul Usrah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mengapa kalian menghalangi saya untuk mendapatkan air, menghalangi saya untuk makan dan minum? Karena beliau terkurung di rumah. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa ikum jami'an. Ketika Utsman ibn Affan meniatkan hal tersebut dengan puasa, beliau membaca Al-Quran. Ada di antara para pemberontak itu seperti Al-Ghafiqi ibn Harb, Sauda bintu Hamra, atau sedikit terbalik, Hamra bint Sauda ibnu Sauda,
kemudian Kinana ibn Bishr, dan ada satu lagi yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tahu, tapi sebenarnya nama ini akan menimbulkan fitnah. Naik ke atap Utsman ibn Affan, menjebol rumah Utsman dari atas, membantai Utsman, membunuh Utsman, sampai darah Utsman itu keluar dari mulutnya, mengalir melalui jenggot dan menetes ke ayat yang menunjukkan bahwasanya Utsman ibn Affan ini mati syahid. Nailah bintul Farafisah, istri beliau sepeninggal Ruqayyah dan Ummu Kulsum tentunya, ketika ingin melindungi suaminya tak bisa, perempuan, sampai jari-jarinya terpotong. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Madinah ketika itu kacau, khalifah terbunuh. Nailah bintul Farafisah pergi kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak bisa menegakkan qisas. Mengapa? Karena kota Madinah dijajah oleh orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Utsman ibn Affan, berhasil membunuh Utsman ibn Affan. Beliau datang kepada Talha, beliau datang kepada Zubair ibn Awam, tak bisa menegakkan qisas. Apa yang dilakukan oleh Nailah bintul Farafisah? Nailah bintul Farafisah mengirimkan gamisnya Utsman yang berlumuran darah bersama dengan jarinya Utsman ibn Affan menuju ke negeri Syam. Kepada siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Lanjut. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini disebutkan tanggalnya. Kapan tanggal Utsman ibn Affan meninggal di sini? Hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah di bulan haji. Waktu di mana para sahabat-sahabat yang senior, yang kuat, merupakan pasukan-pasukan Jaisul Islam ketika itu pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji.
Meskipun memang sudah lewat nafar sani ya, yang biasa mereka tanggal 13, tapi mereka memang ingin berdiam lama di tanah suci Mekah. Kemudian yang kedua, pasukan-pasukan kaum muslimin Madinah ketika itu sepi. Kenapa? Karena mereka melakukan al-futuhat al-Islami ya. Banyak melakukan penaklukan-penaklukan di luar kota Madinah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya para pemberontak itu memanjat atap rumah Utsman, menerobos masuk dari atas secara paksa dan ya membunuh Utsman. Utsman ibn Affan dalam keadaan berpuasa dan membacakan ayat Al-Quran. Usia dan masa jabatan, wafat di usia mendekati 90 setelah 12 tahun memimpin umat menuju era keislaman. Baik. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Muawiyah ibn Abi Sufyan yang posisinya jauh dari kota Madinah, tidak mengetahui bahwa kota Madinah itu sekarang dikuasai oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memaksa para sahabat untuk memilih siapa khalifah yang layak sepeninggal Utsman ibn Affan. Ia menawarkan kekhilafahan, kepemimpinan itu kepada Zubair ibn Al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah, Ali ibn Abi Talib, Rahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Akan tetapi para sahabat ini menahan diri karena takut akan semakin runyam, karena takut akan semakin gaduh. Mengapa? Akan muncul fitnah-fitnah yang terjadi di kabilah-kabilah di luar kota Madinah. Bisa saja mereka berpikir, jika memang Ali yang naik menggantikan Utsman, berarti benar Utsman melakukan sebuah kesalahan. Khawarij ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terus memaksa para sahabat sampai mengancam mereka dengan pembunuhan. Jika mereka tak segera memilih khalifah yang baru, orang-orang yang memberontak ini akan segera menggali para kibar sahabat. Sehingga para sahabat-sahabat senior ini semua memaksa Ali ibn Abi Talib untuk menjadi khalifah ketika itu. Yang asal mulanya beliau menolak. Ali ibn Abi Talib, jamaah sekalian, dibaiat oleh kaum muslimin. Dan kita baru masuk fase Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zamannya seperti perang Jamal, kemudian perang Siffin, dan yang ketiga perang apa? Nahrawan. Perang Nahrawan. Mau langsung sekarang atau pertemuan selanjutnya? Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah jelas ya. Apakah ada pertanyaan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Luas ya. Ini ada sebenarnya peta jamaah sekalian. Allahu alam apakah masih tersimpan ya. Ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan lah. Nah, ini. Ini wilayah yang
gelap ini, aqsa ittisa al-alamil islami fi adi al-khilafatir rasyidah. Wilayah gelap ini termasuk jazirah Arab, yang bawah ini Yaman, kemudian yang atasnya Saudi, dulu belum ada Saudi, ya Mekah, Madinah atau Hijaz, kemudian atasnya negeri Syam, Mesir, ya. Di dalamnya ada kota-kota seperti kalau di Mesir itu ada Kairo atau Fustat, kemudian di Syam di sini ada Palestina, Yordania, Suria dan Lebanon. Kemudian ini ada Iran, Teheran, Baghdad, Kufa, Basrah, dan usaha-usaha untuk menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya sini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini di zaman Al-Khilafah Ar-Rasyidah. Kemudian ada yang ini Ad-Daulah Al-Umayyah, sebuah negara yang didirikan oleh raja pertama dalam Islam, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Aduh, Allah musta'an. Masih. Ayo, pemetaan ya. Taib, yang kuning ini. Dari sini, ya ini ada tulisannya ya, untuk kelihatan ini, Pakistan, Afghanistan. Ya. Kemudian ini yang di daerah timur, yang dulu agamanya Majusi, Hindu Buddha, ini ada Al-Hind, Hindu. Kemudian yang di sini, antum lihat yang ini, kotak kecil ini, Andalus, Spanyol yang ditaklukkan di zaman Al-Walid ibn Abdil Malik. Kota-kota seperti Cordoba, Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa, Zaragoza, El Hamra, dan lain sebagainya. Itu dulu adalah wilayah kekuasaan kaum muslimin yang menjadi cikal bakal abad pencerahan ketika Eropa hidup di abad ke-8. Abad pertengahan atau abad ke-8. Banyak dari raja-raja Uruba, nih tulisannya Uruba ya, mengirim pangeran-pangerannya, para pelajar-pelajar untuk menuntut ilmu di Andalus, di Spanyol sana, kepada kaum muslimin. Ketika Andalus menjadi kota yang paling terang dengan lampu lentera-lenteranya dan lentera-lentera ilmu pengetahuannya, Eropa ketika itu tidak punya peradaban, masih hidup di bawah kemiskinan, kumuh, terjangkit penyakit wabah hitam. Antum kalau tahu dokter yang menggunakan paru burung itu orang yang sakit diare, atau diare, ditelentangkan, di Eropa itu ditelentangkan, kemudian supaya mengeluarkan racun dari perutnya itu, brutunya ayam yang masih hidup, semuanya kulitnya, bulunya dicabuti, brutunya ditempelkan dengan pusarnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik racun diare dari perutnya. Yang terjadi apa? Malah gudikan bisulan. Orang-orang Eropa juga tidak mengerti tata cara bersuci. Tidak, mereka buang air besar di taman, buang air besar di istana. Bahkan kalau antum lihat raja-raja Eropa menggunakan wig putih besar, sebenarnya itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, itu bukan untuk menunjukkan kemewahan, tapi untuk menutupi penyakit sifilis raja singa. Entah karena mereka melakukan seks bebas atau karena mereka memang kemproh. Orang-orang Eropa seperti itu. Orang-orang Eropa seperti itu. Sampai kaum muslimin menaklukkan Andalus. Mereka datang ke Andalus berbondong-bondong untuk belajar ilmu pengetahuan. Akan tetapi apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Andalus?
dibantai setelah mereka mulai berkuasa, mereka sudah mulai pintar, dibantai nggak terus terima kasih pada tanggal 4 April yang disebut dengan April Mop. Dibantai habis, ya, dibohongi, dicandai. Kalian kalau menaiki kapal ini, kalian naik kapal ini, mengendari kapal ini melewati Selat Jabal Tariq. Antum lihat ini, di ini Andalus, kemudian ada ini sebenarnya laut jamaah sekalian. Ini laut Madhiq Jabal Tariq. Ini sebenarnya selat antara Maroko dengan Andalus. Jika kalian melewati selat ini, kalian insya Allah aman. Kalian aman. Ya. Akan tetapi ternyata kapal itu sudah diminyaki sebelumnya. Ketika mereka sampai di tengah laut, ditembak dengan panah api. Mereka tenggelam mati terbakar. Antara Selat Jabal Tariq, antara Andalus dan Maroko di Selat Jabal Tariq. Ya begitulah. Orang-orang tidak tahu terima kasih. Ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.